Shalom saudara-saudara semua. Bersyukur ya minggu pagi hari ini kita boleh datang beribadah. Biar kita nggak menjadikan hari ini, pagi hari ini sesuatu yang biasa ya, menganggap ibadah aja. Karena banyak teman-teman kita di negara lain yang nggak bisa datang beribadah. Tapi kita punya privilege untuk berada di tempat ini. Mari kita mengucap syukur dan menyatukan hati kita untuk menyembah Yesus. Pagi hari ini dengan doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu ya Tuhan buat kami benar-benar di luar apa yang bisa kami pikirkan Tuhan. Mungkin jawaban dari doa kami Tuhan tidak selalu apa yang kami minta Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau Allah tahu yang terbaik buat kami. Dan biar pagi hari ini Tuhan kami mau fokuskan hati kami, pikiran kami untuk menyembah Engkau Yesus. Untuk memberikan segala puji, segala hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan biar Kau bertata Tuhan di atas pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya kebaktian ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Tuhan, kita berdiri. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan
Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu pujian ini. Terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang tak berikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, Aku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. kan ku angkat tinggi tanganku, Dan aku berserah kepadamu. selamanya Kau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. kan ku angkat tinggi tanganku, Kan aku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence, Lord. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence Never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence
buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu dengan datang dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian syukur kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu agar Engkau berbicara dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Mari Tuhan Kau hadir dan berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Pak Posma untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu Tuhan kepada kami sekalian. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Posma Nainggolan. Beliau adalah staf pengembalaan, salah satu staf pengembalaan di GSJA Ambengan ya, di Jalan Ambengan 2. Dan pada pagi hari ini Pak Posma dapat melayani kita sekalian. Dan saya persilahkan kepada Pak Posma, nanti akan memperkenalkan ada berapa anak yang dimiliki, kemudian gimana kesaksiannya di dalam pelayanan selama ini. Dan Pak Posma juga adalah salah satu alumni Sati, dan kami sangat bangga bahwa setiap alumni Sati boleh melayani dan tetap setia dalam ladang Tuhan. Silakan Pak Posma. Ya, salam teman-teman semua, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang bisa ada di tengah-tengah teman-teman semuanya. Oh, ada Bapak, Ibu, Opa, Oma juga ya. Iya. Ada satu tadi yang belum, Bu Gembala, saya panggil Bu Gembala. Saya ini termasuk murid ya, murid dari Bapak Ibu Gembala, Pak Agustinus dan Bu Yuliatis. Keberadaan saya di sini juga bimbingan beliau selama saya di Sati ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam perjalanan spiritual saya bersama dengan Tuhan, saya bisa mengenal Pak Agus dan Ibu Yulia, Bapak Ibu Gembala. Ya, saya sudah berumah tangga, jadi saya punya 2 orang putri. Yang pertama usia 7 lebih, yang kedua usia 5 lebih. Yang pertama itu kami nunggu sekitar 7 tahun pernikahan baru dikasih. Yang pertama, lalu yang kedua 2 tahun setelahnya. Kami tinggal di daerah Rangkah, daerah Kenjeran, dan saya sementara bantu pelayanan di keluarga muda. Dulunya profesional muda, artinya yang profesional yang sudah lepas youth, terus kemudian masuk ke profesional muda dan keluarga muda, terus kemudian semenjak 2 tahun belakangan ini kami fokus ke keluarga muda. Jadi yang profesional muda kami gabungkan ke youth. Jadi itu yang pelayanan yang sementara Tuhan izinkan dipercayakan bagi kami sekeluarga untuk melayani. Dan nanti per Januari ditambah lagi sama Tuhan Yesus kepercayaannya. Ya, tema yang datang bagi kita, bagi saya dari Bapak Gembala mengenai penyembahan yang hidup. Penyembahan yang hidup, penyembahan yang hidup. Ya, penyembahan yang hidup. Ya, penyembahan itu merupakan bagian kehidupan yang nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.
Siapa di sini yang gak suka menyembah Tuhan? Kita semua suka menyembah Tuhan ya. Saya sendiri suka menyembah Tuhan. Ketika awal saya pertama kali mengalami penyembahan kepada Tuhan, rasanya luar biasa. Waktu itu gak terasa. Waktu saya main gitar di kamar, bahkan setelah saya menikah saya main gitar, saya ajak istri, anak, malam sebelum tidur, bahkan ketika saya sendirian, gak terasa waktu, bisa 2 jam, bisa 3 jam menyembah Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Mungkin ada yang lebih ya, ada 4 jam, 5 jam, ada yang 8 jam mungkin, cuma saya pikir kalau 8 jam, 10 jam saya pikir istrinya gak marah gitu. Menyembah terus, kapan cari uangnya gitu, contoh gitu ya. Jadi menyembah Tuhan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Dan mulanya saya berpikir bahwa cara menyembah atau penyembahan itu hanya dibatasi kepada perayaan ibadah yang disertai dengan puji-pujian yang seperti kita lakukan barusan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa itu juga merupakan salah satu tolak ukur kedewasaan keintiman hubungan dengan Tuhan. Padahal ketika setelah berjalan waktu saya mulai sadar bahwa pikiran seperti itu justru berpotensi membatasi penyembahan itu hanya kepada pujian penyembahan saja di dalam ibadah raya. Padahal istilah penyembahan itu skupnya begitu luas. Ada di semua lini dalam kehidupan kita. Hari-hari ini di banyak gereja, termasuk di tempat saya melayani, ada namanya doa penyembahan, miracle worship ya, I worship, isi worship itu program ya, bukan ini ya, worship night dan lain sebagainya. Jadi saya merenungkan bahwa penyembahan itu sebenarnya bukan hanya rutinitas ibadah saja yang resmi seperti kita lakukan saat ini, di mana kita sekedar menyanyikan lagu-lagu pujian. Apalagi kalau sampai ada gereja-gereja yang mengukur kedewasaan kerohanian seseorang, itu hanya berdasarkan kualitas suara atau cara dia menyembah. Ada istilah itu ngangkat ya, kalau dia mimpin itu ngangkat penyembahannya. Apakah itu sebuah ukuran kedewasaan rohani? Enggak juga sebenarnya. Nah, pada kenyataannya jujur saya katakan bahwa ada orang-orang yang saya tahu, dia bisa nyanyi. Saya tinggal di daerah Rangkah, depan saya tuh orang Madura, sebelah kiri saya itu orang Madura, dan sebelah kanan itu parkiran gereja gitu. Jadi waktu ibadah minggu mungkin sekitar 3-4 bulan lalu, pas selesai ibadah, kemudian yang depan rumah anaknya itu nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Saya meyakinkan diri saya, suara saya masih agak-agak fals nyanyi itu, tapi suara mbak ini sangat indah sekali didengar. Padahal bukan anak Tuhan. Padahal orang Madura. Dan jujur kalau saya ngomong, dia masih ada keterikatan dosa ya di situ. Nah, saya tahu orang itu. Tapi dia nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia belum percaya Yesus. Jadi sebenarnya itu bukan salah satu ukuran kedewasaan di dalam kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam teks Yohanes pasal 4 yang akan mengajarkan kepada kita, mempertajam pemahaman kita tentang penyembahan yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Teks Yohanes pasal 4 ini judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ini merupakan sebuah teks yang unik. Karena apa? Karena ini berisi dialog antara orang Yahudi, yaitu diwakili Yesus, dan juga perempuan Samaria. Sebuah perjumpaan yang gak lazim. Kalau saya mau katakan dalam istilah ini, langka. Yang gak mungkin sebenarnya bagi orang Yahudi. Karena apa? Hari itu orang Yahudi gak boleh bergaul dengan orang Samaria. Jangankan bergaul, tatap mata saja gak bisa. Jangankan tatap mata, kalau ada di gang yang sama saja satu harus saling menjauhkan diri. Jangankan menjauhkan diri, kalau salaman aja mungkin harus cuci tangan 10 kali contoh gitu. Jadi sangat-sangat gak mungkin pertemuan ini. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka sudah bermusuhan satu dengan yang lainnya. Sehingga bergaul dengan orang Samaria dianggap haram oleh orang Yahudi. Tapi yang menarik dalam Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan di situ, saya baca buat kita, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saya cukup tertarik dengan kata harus ini. Sesuatu yang harus. Karena seakan-akan Yesus punya maksud khusus dengan perkunjungannya ke Samaria. Yaitu agar seluruh orang-orang Samaria ada di dalam Tuhan. Nah, kita lihat ke ayat 6 sampai ayat yang ke-7, teman-teman semuanya. Di situ terdapat sumur Yakub
Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu, hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi ceritanya Yesus itu sudah capek, letih, lelah di dalam kemanusiaannya, di dalam perjalanannya. Dan ia sedang duduk-duduk di pinggir sumur. Tadi dikatakan kan harus ya. Jadi Yesus seakan-akan dengan sengaja menunggu seseorang di situ. Pukul 12 siang. Hari-hari ini Surabaya Puanasepol gitu ya. Puanasepol. Saya nggak perlu pakai kipas, itu jemur pakaian itu sudah kering-kering sendiri. Bahkan sudah kayak disetrika karena panas. Benar, panas luar biasa. Dan tiba-tiba ayat 7 tadi berkata, perempuan Samaria hendak menimba air. Dan dia datang menimba air itu di saat siang hari di mana orang-orang sudah malas keluar rumah untuk menimba air. Mungkin saja saat itu perempuan itu sedang menghindari pertemuan dengan orang-orang banyak karena status sosial perempuan ini, reputasinya. Masalahnya adalah kata harusnya itu loh. Kenapa di dalam kata harus itu justru Yesus memilih menjumpai perempuan Samaria? Apa Yesus gak ngerti status sosialnya wanita Samaria ini? Apa Yesus gak ngerti sejarah kelam kehidupan dosa wanita Samaria ini? Jujur teman-teman. Kalau misalkan Yesus membuat sebuah kuesioner, memilih antara pilihan A atau B, memilih berjumpa, ini kan ceritanya mau ketemu orang Samaria, mau berjumpa dengan perempuan Samaria atau berjumpa dengan orang Samaria yang murah hati. Tahu ceritanya ya? Yang nolong orang yang dirampok terus kemudian dibayari hotelnya, dikasih makan, kalau ada kekurangan tolong WA saya nanti saya transfer lagi gitu. Kemudian kira-kira milih mana? 12 murid suruh milih. Ya milih yang ini dong, orang Samaria yang murah hati. Ngapain milih orang yang berdosa? Ngapain milih orang status sosial yang gak jelas? Ngapain milih orang yang keluar rumah tangganya gak jelas? Kalau boleh saya juga tanya kepada saudara-saudara. Kalau misalkan Yesus tanya, kira-kira di antara dua orang Samaria ini saya pilih yang mana? Pasti pilih ini dong. Kalau ada saudara-saudara yang ada sebagai CEO atau bagian manajemen yang mencari pegawai, cari yang mana? Yang ini dong, bukan yang ini. Gitu. Tapi yang luar biasa bahwa Yesus justru memilih menjumpai perempuan Samaria ini. Yang luar biasa, akhirnya perempuan Samaria ini dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Bukannya Tuhan gak tahu, Tuhan tahu. Bukannya Tuhan gak tahu reputasinya perempuan Samaria, Tuhan tahu. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan bisa pakai saudara, Tuhan bisa pakai saya untuk menjadi bagian rencana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Nah saya coba renungkan. Saya coba berandai-andai sedikit, kok bisa ya sampai 5 kali menikah gitu ya, perempuan Samaria ini. Saya dapat tangkap secara sekilas dari cerita ini bahwa rupanya dia itu orang yang gak pernah merasa puas. Gak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Sehingga gak pernah bertahan lama di dalam sebuah ikatan komitmen pernikahan. Buktinya apa? Dia 5 kali menikah, dia 5 kali berumah tangga dengan suami yang berbeda. Nikah cerai sudah biasa dilakukannya. Kalau hari itu ada catatan sipil, maka pegawai catatan sipilnya akan ngomong, lah lu lagi, loh kamu lagi yang nikah. Wah, kan hari-hari ini gitu kan, catatan sipil kan ada sebelum akan disidang kan harus ada konseling dulu, dikatakan perceraian, kasus perceraian di Surabaya sekian, tolong jangan cerai ya. Jadi kalau bayangkan ini sampai 5 kali, itu petugas catatan sipil sudah males lihat wajah perempuan Samaria ini gitu. Nah, apa yang terjadi Bapak Saudara? Dia nggak dapat bertahan lama dalam sebuah komitmen. Oleh karena itu di saat ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sudah malas nikah lagi. Dia saat itu sedang pasangan dengan seorang pria, tapi statusnya kumpul sapi, ya. kumpul kebo gitu ya. Dengan pria yang gak jelas juga, gak ada dalam ikatan pernikahan yang kudus. Rupanya dia sudah lelah dengan yang namanya ikatan pernikahan. Orang bilang malu sama tetangga gitu ya.
Bolak-balik kawin. Capek keluar masuk ruang persidangan. Capek urus harta gono gini dan lain sebagainya dengan suami-suami sebelumnya. Nah, mungkin gambaran wanita ini adalah gambaran dunia di sekitar kita hari-hari ini. Dunia di mana kita akan menjumpai orang-orang yang gak pernah merasa puas dalam hidupnya. Dunia yang diisi oleh orang-orang yang menghindari namanya ikatan komitmen dalam sebuah hubungan. Komitmen di dalam pernikahan, komitmen dalam berpacaran mungkin, komitmen di dalam pekerjaan, komitmen dalam ikatan apapun juga. Oleh karena itu Yesus berkata di ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saat Yesus mengatakan bahwa dia akan membawa air hidup yang dapat memuaskan dahaga seseorang akan Allah untuk selamanya, sesungguhnya Yesus sedang menyatakan dirinya sendiri sebagai Mesias, sebagai juru selamat yang dapat memuaskan keinginan semua kebutuhan kita. Katakan amin. 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 Masalahnya perempuan ini gak ngerti. Salah tangkap. Kalau kita ngomong sama orang sih gak nyambung, enak gak? Kita ngomongnya A, minta disampaikan ke B, nangkepnya B. Iso-iso orang Surabaya bilang tukaran, gara-gara salah connect, gak nyambung. Susah kalau ketemu orang seperti ini. Nah, perempuan ini gak ngerti, gak nyambung, makanya di ayat yang ke-15 dia berkata, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku gak haus dan gak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi dia tertarik pada pesannya Yesus, dia tertarik dengan istilah air hidup yang akan puaskan orang dan selama-lamanya gak akan kekurangan, tapi gak nyambung di situ. Pikirannya cuma pikir gini, berarti kalau ikut Yesus itu pasti nyaman, ikut Yesus pasti aman, ikut Yesus gak ada lagi sakit, ikut Yesus selalu berkelebihan gak kekurangan, ikut Yesus gak pernah ada masalah lagi. Tidak seperti itu saudara-saudara semuanya. Kristus tidak datang untuk menyingkirkan seluruh tantangan masalah kita, tapi dia datang untuk mengubah batin kita. Amin. Dia datang untuk memberikan kuasa bagi kita, untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan masalah dalam hidup kita, dan kita akan keluar sebagai pemenang atas segala kesulitan kita. Katakan amin. Itu yang Tuhan Yesus janjikan. Di ayat yang ke-16 dikatakan, Yesus berkata, tolong panggil suamimu dan datang kemari. Dia berkata, Tuhan aku gak punya suami. Dan Yesus berkata, kamu benar, karena 5 kali dia sudah menikah. Dan yang tinggal dengan kamu sekarang bukan suamimu. Wanita itu kaget saudara-saudara, kaget luar biasa. Dan dia berkata seperti ini, Tuhan aku tahu bahwa kamu nabi. Karena dia merasa seakan-akan orang Yahudi di depannya ini bukan orang biasa. Saya yakin kalau zaman dulu ada drone gitu ya, saya yakin Yesus juga gak mampu beli juga gitu kan, bisa drone bisa tahu mengawasi kehidupan pribadi wanita Samaria ini. Atau mungkin kalau medsos dulu seperti ramai sekarang, mungkin perempuan Samaria akan foto profilnya di Facebook sudah menikah dengan suami A tahun sekian sampai tahun sekian, dia akan cantumkan di profil Facebooknya. IG sekarang gak bisa ya, harus ikuti dulu ya, klik dulu baru bisa masuk ya, follow ya. Dan mungkin Yesus akan baca di situ, tapi medsos belum seheboh sekarang saat itu. Jadi sangat gak mungkin ada seorang Yahudi bisa tahu kehidupan pribadi seorang Samaria. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk mengelak dari apa yang dikatakan oleh Yesus, karena Yesus sudah menyentuh bagian sensitif di dalam hidupnya. Di ayat yang ke-20, perempuan itu berkata, nenek moyang kami beribadah di Bukit Gerisim. Sementara bagi orang Yahudi kota Yerusalem adalah tempat ibadah mereka. Perempuan itu coba mengalihkan pembicaraan dengan mengangkat isu teologis yang sudah biasa diperdebatkan hari itu.
Yang benar mana? Penyembahan ke Gerizim atau di Yerusalem? Rupanya ada benih-benih dosa kesombongan di dalam hati perempuan itu. Siapa yang lebih baik di dalam menjangkau Tuhan? Which one is the best to worship Him? Apakah Gerizim? Apakah Yerusalem? Seakan-akan dia membandingkan ibadah dan penyembahan mana yang lebih baik. Apakah dengan, kalau saya tarik dengan kondisi hari ini, apakah dengan berlutut? Apakah dengan saling bersaut-sautan? Apakah dengan setelah menangis, lalu kemudian tertawa, lompat-lompat, sukacita seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang Pentakosta? Guys, ya Pentakosta ya. Semua baik, saudara. Saya tumbuh dari kecil secara Katolik karena saya sekolah di sekolah Katolik. Saya remaja juga sempat hampir ke kaum muda Protestan. Saya juga tumbuh di lingkungan Muslim, sebagian besar mayoritas Muslim. Dari SMP saya sudah masuk SMP negeri dan biasa satu kelas itu selalu minoritas. Satu kelas cuma satu Kristen, saya sendiri. Dan setelah itu saya alami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saya menjadi orang Pentakosta. Saya menikmati masing-masing penyembahan kepada Tuhan. Ketika saya mungkin ada dapat kesempatan untuk melayani di persekutuan-persekutuan yang non Pentakosta seperti Protestan, saya menikmati penyembahan ketika saling bersaut-sautan antara hamba Tuhan dengan jemaat. Lalu kemudian ketika satu kali saya dapat kesempatan untuk waktu kuliah ya Bu ya di salah satu gereja Katolik di Malang, waktu berlutut saya ikut berlutut karena ini salah satu cara kita menyembah Tuhan. Dan ketika menjadi orang Pentakosta, ya kita menyembah Tuhan. Mencintai Tuhan dengan pujian kita, air mata kita karena hancur hati merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-21, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Yesus mengarahkan kembali percakapan itu kepada masalah intinya, bahwa penyembahan yang hidup adalah sikap hati si penyembah untuk menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan. Sekali lagi saya katakan, penyembahan yang hidup adalah sikap hati penyembah itu menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan, sehingga orang itu berani membangun sebuah komitmen untuk alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan terus bertumbuh menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Secara cepat saja, mengapa kita perlu membangun penyembahan yang hidup kepada Tuhan? Pertama, karena penyembahan yang hidup akan menuntun kita untuk alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Ayat 22, Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini ingatkan kita bahwa hanya melalui Mesias lah, melalui keturunan Yahudi lah, melalui keturunan Daud lah, itulah seluruh dunia akan menerima keselamatan di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah telah berjanji bahwa melalui bangsa Yahudi lah seluruh dunia akan diberkati. Dan berkat itu sudah ada di hadapan kita. Kesempatan untuk mengenal secara pribadi siapa Tuhan itu sudah ada di depan kita. Pengalaman keselamatan yang sudah kita nikmati itu akan membuat kita semakin terus-menerus mengenal dan mengalami kuasa Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Katakan amin. Setiap orang saya percaya pasti pernah alami masalah pergumulan pribadi. Salah satunya sakit penyakit. Saya sedikit cerita mengenai istri saya. Istri saya orang tuanya Muhammadiyah, ya, non-Kristen. Bapaknya adalah salah satu ajudan dari Bapak Din Syamsuddin ya, di Jawa Tengah, Jepara. Waktu itu istri saya sakit, kena CA payudara. Waktu itu masih mahasiswa di Surabaya dan sempat dirawat di Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Dan di dalam perjalanan spiritualnya, di dalam sakit itu yang mengharuskan dia kemo, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dengan ditolong oleh seorang ibu yang akhirnya diketahuinya dia adalah seorang pengurus kaum wanita di gereja GSJA di Surabaya. Lalu kemudian dituntun oleh ibu ini, sehingga akhirnya dalam satu kali istri saya, waktu itu belum menikah dengan saya ya, istri saya bermimpi berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus
Dan seakan-akan Tuhan menumpangkan tangan ke bagian tubuhnya yang sakit. Dan semenjak itu, berangsur-angsur kesehatannya mulai membaik. Bahkan mau dapat dikatakan secara medis bersih sampai detik ini, Bapak Saudara. Sempat kami khawatir kenapa kok 7 tahun belum dapat anak. Apakah karena itu, tapi enggak. Kami juga dapat izinkan Tuhan mendapatkan anak. Dan dari pengalaman spiritual itulah, mukjizat itulah akhirnya istri saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Percaya dan terima Yesus. Akhirnya dibaptis. Apakah ada penderitaan, tantangan? Banyak, saudara. Waktu pulang ke Jepara, ke Jawa Tengah, dikunci di kamar, berbagai macam penghakiman dan sebagainya, hinaan, cercaan, bahkan yang paling resiko dari seorang yang pindah keyakinan ya, dicoret dari sebagai ahli waris juga gitu. Itu tantangan yang dihadapi. Tapi sampai detik ini kami sekeluarga dipelihara Tuhan. Katakan amin. Saya nggak tahu dengan pengalaman Bapak Ibu Saudara, saat kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi bukankah Roma pasal 8 ayat 20 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersyukurlah kalau kita hari ini ada duduk di kursi ini, berarti kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan samping kanan kiri, bersyukur yuk kita sudah diselamatkan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Yang berikutnya secara cepat. Penyembahan itu membangkitkan kembali cinta mula-mula kepada Tuhan. Dikatakan di situ, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya dengan penyembahan secara roh dalam roh ini? Di dalam ayat 23a, ini mengacu kepada roh kita manusia. Pribadi yang lebih dalam lagi. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Seorang bisa saja berkata, aku ini loh hari Minggu selalu rajin gereja di tempat ini, di gereja saya, gereja lokal saya. Buktinya tubuh saya hadir di sini. Betul. Tapi awas jangan sampai fisiknya saja. Tuh, ada tuh Pak? Ada. Buktinya apa? Dari awal ibadah sampai mau amin tutup doa berkat, HP terus itu. Suruh nyanyi nggak nyanyi, suruh apa nggak nyapa, suruh berdiri nggak berdiri. Fisiknya saja. Tapi ada kemudian, tapi saya nggak hanya fisiknya Pak. Saya juga betul secara jiwa saya memuji Tuhan. Betul. Tapi karena jiwanya mungkin karena ada tekanan. Tekanannya macam-macam. Mungkin karena cicilan macet gitu ya. Mungkin karena tagihannya macet gitu ya. Mungkin karena hubungannya lagi renggang suami istri atau berpacaran sehingga tertekan jiwanya dan datang beribadah di gereja. Tubuh jiwa. Tapi Tuhan ingin minta yang utuh. Tubuh jiwa roh kita. Artinya benar-benar kita bebas menyembah Tuhan. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus membangkitkan dan membakar roh kita dari dalam keluar. Bukan karena tekanan, karena cicilan macet, tagihan macet, belum bisa bayar ini itu lalu saya datang ke gereja. Tidak, tapi karena dari dalam roh kita ingin menyembah Tuhan. Kita ingin bersekutu dengan saudara seiman. Oleh karena itu saya datang beribadah di House of Restoration ini. Katakan amin. Karena dari dalam hati kita, Roh Kudus menggerakkan itu. Ciri yang dapat dilihat apa tuh Pak? Roma 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bersyukur di dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Jadi penyembahan yang hidup itu akan bertumbuh seiring dengan semangat dari cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Kebakar terus, menyala terus. Tuhan ingin cinta mula-mula kita enggak sekedar konsep. Atau mohon maaf saya Pak, anget-anget itu apa? Bukan tahu isi, bukan OT-OT, anget-anget tai ayam gitu. Semangat di awal habis itu dingin dan suam-suam. Tidak.
Tuhan ingin kita jalani hidup yang bukan biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa. Contohnya gimana? Seakan-akan kita ini hari Minggu ya, besok Senin, kita sudah pengen hari Minggu lagi. Ayo undang cepat hari Minggu, supaya apa? Supaya bisa kembali ke house of restoration lagi. Beribadah bersama lagi. Atau mungkinnya bagi pelayan Tuhan, saya sudah dapat jadwal nih. Waduh, minggu depan jadwal saya lagi. Wah, puji Tuhan. Itu. Jadi cinta mulai semangat mulainya gak kendor. Gak gitu. Loh, saya dijadwal. Loh, minggu depan dijadwal lagi. Karena uang liyo. Itu repot. Enggak, tapi benar-benar kita berapi-api. Ada rasa haus, ada passion untuk kita melayani Tuhan. Karena membalas cinta kasih Tuhan di situ. Katakan amin. Dan yang ketiga, penyembahan itu menuntun kita bertumbuh di dalam pengalaman melakukan kebenaran firman. Menyembah Allah bukan hanya di dalam roh, tapi juga di dalam kebenaran. Kebenaran dan roh itu sejajar. Dalam arti bahwa kita menempatkan firman Tuhan itu sebagai pusat dan sekaligus guide yang menuntun kehidupan kita, supaya pertumbuhan rohani kita itu disertai komitmen untuk belajar taat melakukan firman Tuhan. Amsal 29 ayat 18 mengatakan apa? Kalau enggak ada wahyu, Amsal 29 ayat 18, menjadi liarlah rakyat. Kalau enggak ada tuntunan firman Tuhan dalam hidupmu jadi enggak jelas. Maka lakukanlah firman Tuhan, apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Penyembahan yang hidup itu mengizinkan kebenaran firman Tuhan membentuk hati kita menjadi rendah hati dan terus menerus diperbaharui dan tidak berhenti terus diajal oleh Roh Kudus dari kebenaran firman. Saya sadar tantangan seorang yang berkhotbah itu ngomong ya, ngajar gampang, ngomong gampang, ngelakoni angel, Pak. Saya mau saksi sebagai penutup. Saya dan istri sekeluarga kami itu termasuk angkatan COVID generasi pertama ya. Generasi apa ya? Alpha ya. Ada alpha, beta, gamma. Enggak ya. Setelah alpha ada yang paling ngeri itu delta ya. Delta ya. Semua pernah mengalami COVID ya? Atau saya enggak pernah Pak kesentuh COVID? Wah luar biasa. Saya sama istri generasi pertama. Istri saya komorbid. Waktu itu istri saya ada diabetes ya. Istri saya tes hampir 400 gulanya, hampir 400 dan sudah hampir seminggu panas, demam, enggak turun-turun. Kami enggak sadar waktu itu kalau positif ya, positif COVID. Terus kemudian akhirnya karena semakin memburuk, saya bawa ke sebuah klinik di daerah Mulyosari sana, Sutorjo sana. Dites, disunduk ya apa itu, irungnya disunduk, apa namanya itu saya lupa. Swab aja. Positif. Waduh, seperti dunia runtuh. Akhirnya saya karena istrinya semakin sesak, saya bawa ke rumah sakit dekat rumah di Rangka itu, di rumah sakit Suwandi. Waktu itu sudah saya nggak peduli karena istrinya sudah sesak, saya nggak pikir pakai masker dan sebagainya. Waktu itu di ruang UGD itu penuh orang. Di situ saya bisa memastikan jabatan pendeta nggak ada artinya. Penuh semua orang. Saya sampai mungkin 10 kali lebih saya ke ruang meja dokter. Dok, tolong istri saya dok, sudah sesak dok. Dok, tolong istri saya dok, sudah sesak dok. Gak direken saudara-saudara. Saya pikir apa saya perlu keluarkan kartu pendeta saya itu supaya enggak juga gitu. Semua gak tertangani, tenaga cuma sedikit dan sebagainya. Akhirnya hampir sekitar 3-4 jam. Saya sudah nangis saudara. Karena lihat dengan mata kepala istri sudah sesak. Sudah pucat wajahnya. Kemudian ditangani terus kemudian masuk ke ruang khusus itu ada di depan ruang khusus untuk yang kena COVID itu. Saya pulang ke rumah. Saya ungsikan anak-anak ke tempat ini, ke tempat ini. Saya sendiri di rumah. Saya mangkel, marah. Kenapa kok COVID menyentuh keluarga saya? Saya sudah melayani Tuhan loh. Saya live streaming tiap minggu kan. Rekaman tiap minggu loh saya ini. Yang lain enak-enak di rumah saya rekaman tiap minggu, tapi kenapa harus kena? Di gereja itu ada tempat alat semprot itu, desinfektan yang gede itu, pakai tabung gede di belakang. Saya semprot rumah saya dari depan sampai belakang. Ini bodohnya saya. 2 kali saya semprot. Akhirnya apa terjadi? Bau desinfektan. Saya harus mikir, loh
kalau tak semprotnya saya tidur di mana gitu. Jadi saya pakai masker 1 masih bau, pakai masker 2 masih bau, pakai masker 3 gak iso napas saya gitu kan, tambah sesek. Akhirnya saya pakai masker 1 saya tidur, tapi saya gak bisa tidur. Karena apa? Karena saya WA istri saya. Terakhir itu 1 jam pertama setelah, 30 menit pertama setelah dia masuk ke ruangan itu, masih bisa balas. Setelah itu enggak balas sama sekali. Saya WA enggak dibalas, saya telepon enggak diangkat. Saya sebagai seorang suami enggak bisa ngomong apa-apa saya. Saya ingat ketika masih masa normal, kalau ada yang sakit, anak atau istri atau saya, kami keroyokan. Kami jaga di tempat tidur. Kalau ada 1 bed itu kami jadikan tidur 4 orang gitu ya. Kok bisa pakai tikar gitu ya di bawah. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa saya detik itu. Akhirnya saya nggak bisa tidur malam itu. WA saya lihat, HP saya nggak dibalas, nggak dibaca, nggak di apa. Saya buka YouTube ya. Saya buka YouTube. Kok pas ada khotbah saya dia tentang Mazmur 121, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, matahari tidak akan menyakiti engkau. Dalam hati, CNAE orang yang ngomong gitu ya, aku dewe. Saya terus kemudian ada kesaksian dari rekan muda di situ, bagaimana kita harus bertumbuh sebagai buruh Raja Wali yang menghidupi firman Tuhan, harus taat, percaya sepenuhnya. Detik itu saya seakan-akan merasa Tuhan bicara pada saya, Posma, kamu harus belajar melakukan firman yang mungkin kau dapat kesempatan menyampaikan, tapi belajar menghidupi sungguh-sungguh. Saya menangis detik itu sama Tuhan. Saya gampang ngomong Tuhanlah penjagamu, tapi ketika saya dihadapkan kepada praktek yang sesungguhnya, percaya enggak sepenuhnya bahwa Tuhan penjaga keluargamu, Tuhan penjaga istrimu, Tuhan penjaga anak-anakmu, karena saya juga perlu dijaga diri saya sendiri. Setelah saya berdoa, saya menangis, saya cuma tidur 1-2 jam malam itu. Besoknya saya coba WA kembali istri, telepon, gak dibales. Baru sekitar sorenya menjelang maghrib itu 1 chat masuk. Gimana kabarmu? Wah, istri saya masih hidup saudara. Rupanya malam itu ketika saya gak bisa tidur, samping kanan kiri orang yang kena COVID di sebelah kanan kiri istri saya itu meninggal. Istri saya sudah down terus kemudian salah satu perawat itu tiba-tiba datang ngomong, Mbak, kalau Mbak mengeluh terus, kalau Mbak takut, pilihannya cuma 2, mau ke kuburan Keputih atau mau semangat balik sama suamimu sama anak-anakmu, gitu. Akhirnya dia semangat lagi gitu. Ya dok, ya sus, saya mau semangat. Dia minum obat banyak dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan lewatkan kami sehingga sampai detik ini masih bisa melayani Tuhan. Kadang-kadang kita ditantang untuk taat melakukan firman Tuhan. Tantangan saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang enak ngajar, tapi ketika masuk fase itu, waduh, benar-benar pasrah sama Tuhan. Sekali lagi, penyembahan yang hidup bukan hanya sekedar dibatasi oleh pujian penyembahan kita, tapi menelisik masuk ke setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan dan kita berkomitmen membangun kehidupan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Leader singer pemain musik bisa maju ke depan. Mungkin menjadi pertanyaan perenungan kita. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pagi ini? Kalau ada yang belum, doa secara khusus sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Yang kedua, apakah cinta mula-mula, semangat melayani itu masih bergelora di dalam hati kita? Yang ketiga, apakah kita masih mau bertumbuh dalam ketaatan melakukan firman Tuhan? Sebentar kita akan terima perjamuan tubuh dan darah Kristus. Kesempatan untuk membaharui komitmen kita. Kita naikkan pujian ini, karena salibmu hanya kau Tuhan. Kesempatan bagi kita berbicara kepada Tuhan di tempat engkau duduk pagi ini. Sebelum nanti kita di hadapan tubuh dan darah Kristus, kita akan membaharui komitmen kita. Bukan hanya kata-kata, tapi mengalir dari dalam hati kita. Tuhan, saya mau komitmen untuk alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, saya mau komitmen
Cintamu mulaku gak pernah luntur kepada Tuhan. Tuhan, saya mau komitmen untuk mau taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Siapa yang rindu mukjizat Tuhan pagi ini bisa angkat tangannya? Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah hanya padamu. Hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, haleluya. Naikkan ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita mengambil komitmen kita kepada Tuhan. Jadikan salib itu sebagai bagian dalam hidup kita. Penyembahan yang hidup adalah ketika masuk ke seluruh aspek hidup kita, mengubah kita menjadi semakin cinta kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu, karena salibmu, haleluya. Ku hidup, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki pengharapan di dalam salib Kristus. Ketika Engkau mati di atas kayu salib ya Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menyucikan setiap dosa kami. Ketika kami datang memohon pengampunan-Mu, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau memberikan kami roh yang hidup, sehingga kami dapat menyembah Engkau ya Tuhan. Kami dapat mempunyai hubungan yang khusus sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih-Mu yang Kau nyatakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan, berdoa memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu cukup bagi mereka. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang pada hari ini memohon pertolongan Tuhan, apapun permasalahan mereka ya Tuhan. Ketika mereka berseru memanggil Engkau Yesus, nama yang ajaib yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan, Kau menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, sehingga kami sekalian memiliki pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Pak Posma dan keluarganya menjadi berkat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Pada pagi hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus.
Ferry dan Devita bisa menghadap ke depan dulu. Ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah kita memperingati tentang bagaimana Yesus telah berkorban di atas kayu salib untuk kita sekalian, dan darahnya telah menyucikan kita agar kita dapat mengalami pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Kristus. Dan oleh bilur-bilur Yesus juga memberikan pengharapan kesembuhan buat kita yang sakit. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Saya minta para pelayan perjamuan kudus, Ferry dan Devita, akan membagikan unsur-unsur perjamuan kudus ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, karena salibmu ku hidup, hanya Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, Terima kasih. karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama memakan roti perjamuan ini, karena tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita dan diserahkan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama meminum air anggur ini yang melambangkan darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Amin Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur buat tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita dan memberikan pengharapan, kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus yang telah terpecah-pecah, yang memberikan pengharapan akan pengampunan oleh darah Kristus yang telah tercurah. Ada perjanjian baru antara kita dan Allah, bahwa oleh darah Kristus setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus, mereka boleh diampuni dan memiliki keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingatkan kembali akan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seluruh harta di dalam dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya, dan dengan apakah nyawanya itu akan digantikan. Tetapi kami bersyukur kepadamu Yesus, karena di dalam Engkau kami memiliki pengharapan. Dan setiap kali kami melakukan perjamuan kudus, sampai Engkau datang kedua kalinya, kami akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau di surga nanti. Kami selalu diingatkan akan betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, keselamatan itu bukan hanya diberikan untuk kami, tetapi Engkau mau memakai kami juga untuk menjadi pemberita-pemberita keselamatan-Mu ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan, bukakan kesempatan-kesempatan bagi kami, berikan kami keberanian, urapan-Mu, agar kami dapat bersaksi ya Tuhan, sehingga orang lain juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka juga boleh memiliki pengharapan di dalam dunia yang tidak ada pengharapan ini ya Tuhan. Engkau pakai setiap kami ya Tuhan. Dan jikalau ada pada siang hari ini yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Yesus, kami menerima kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Devita. Shalom semuanya, happy Sunday, welcome to our church, to SIF House of Restoration. Sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Sambil saya akan bacakan satu ayat dulu ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Saya perlu minta tolong Sari, pimpin doa persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau Engkau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk ibadah sekali lagi Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berikan waktu dulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan saudara bisa melakukannya secara transfer secara online yang tertera di depan ini ya. Atau biasanya ada di balik kursi. Kalau saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, itu kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang. Saya akan berikan waktu terlebih dahulu sambil saya akan bacakan satu ayat persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oke. Pertama-tama kita dari segenap keluarga SIF mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Posma yang sudah melayani pada pagi hari ini, dan juga untuk setiap saudara yang sudah melayani hari ini, dan setiap jemaat yang sudah juga untuk hadir dan tiba di ibadah secara on time juga. Kami mengucapkan terima kasih. Nah, untuk pengumuman seminggu ke depan kita ada Moment of Restoration. Kita welcome semuanya untuk bisa join, untuk berdoa bersama, untuk bernyanyi bersama, memuji Tuhan di setiap hari Selasa jam 7.30 yang akan diadakan secara online. Nanti untuk detailnya akan di-share di grup kita ya, di SIF Group. Nah, untuk setiap hari Kamis kita juga mau merimain teman-teman untuk bisa join lagi di KTB di setiap hari Kamis. Ini rutin ya dilakukan. Di hari Kamis ada di beberapa tempat, nanti untuk detailnya kalian bisa update di grup masing-masing juga. Dan di hari Sabtu ada KTB mahasiswa di jam 6.30 ya, jadi juga bisa invite teman-teman untuk bisa hadir di sini, nanti di lantai 3 atau di lantai 6 ya, nanti detailnya akan di-share di grup juga. Nah, kita juga ada tambahan pengumuman, biasanya di awal bulan kita akan umumin jemaat kita yang berulang tahun di bulan November. Nah, ini ada beberapa teman kita yang akan berulang tahun di bulan November. Tanggal 5 ada Andre hari ini, Andre Kwan.
Tanggal 13 ada Jane, tanggal 17 ada Alvin, tanggal 23 ada Freddy dan Miguel, tanggal 27 ada Diana, dan tanggal 30 ada Tang Hendra. Mari kita juga sempatkan untuk bisa celebrate ya, send happy birthday ke teman-teman kita juga di bulan November ini. Sekian pengumuman dari saya serahkan kembali ke Bu Lili. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian telah menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman. Kita boleh bersama-sama bersekutu sebagai satu tubuh Kristus, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ada salam dari Pak Agus sudah sampai di Amerika. Terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Pak Agus dalam rangka ada pelayanan untuk mewisuda beberapa mahasiswa orang Indonesia yang melayani di Amerika, tetapi mereka belum diperlengkapi untuk secara pendidikan teologi untuk melayani, sehingga mereka perlu diperlengkapi secara online, ekstensi dari Sakti, dan sekarang mereka akan diwisuda ya. Dan Tuhan tolong agar mereka bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi komunitas orang-orang Indonesia yang berada di Amerika, sehingga orang-orang Indonesia di Amerika juga mereka boleh imannya dikuatkan ya di sana. Oke, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Saya minta tolong Henry akan berdoa penutup ibadah pagi hari ini. Kita juga berdoa supaya ada teman-teman, ada jemaat yang sakit ya, Tuhan tolong mereka, dan juga kita berdoa untuk pekerjaan dari setiap jemaat di dalam minggu ke depan ya, Tuhan memberkati, dan juga studi ya buat mereka yang masih sekolah ya, anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati dan menolong agar dimanapun kita berada kita menjadi terang dan berkat Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih atas sermon hari ini, firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami hari ini datang, mungkin setiap kami membawa beban masing-masing, ada beban sakit penyakit secara fisik, secara sosial mungkin Tuhan. Ada juga yang membawa beban pekerjaan, mata pencaharian mereka, atau beban studi, akademik mereka Tuhan. Tuhan, biarlah kami membawanya hari ini Tuhan dan menyerahkannya kepadamu, dan meminta tolong memohon kepadamu Tuhan untuk petunjuk-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak datang untuk melupakan beban-Mu dan hanya fokus semata-mata dengan melupakan beban kami, tidak Tuhan, tapi kami membawa beban-beban kami Tuhan. Dan Tuhan, lihatlah beban kami ini Tuhan, dan kami memohonkan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang siap menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Kalau ada anak-anak mungkin sekarang musim sakit Tuhan, Kau sertai para orang tua Tuhan, para dokter yang menangani, banyak anak-anak yang terserang flu, biarlah daya tahan mereka Engkau jaga Tuhan. Dan kami serahkan juga para teman-teman kami, para mahasiswa yang sedang menempuh studi akademik Tuhan, di mana juga itu adalah tantangan fase yang penting dalam hidup mereka Tuhan, menentukan arah hidup mereka Tuhan secara garis besarnya Tuhan, dan mungkin secara mata pencaharian juga Tuhan, ada teman-teman yang membawa beban karirnya Tuhan di dalam perusahaan, atau mungkin membuka usaha sendiri Tuhan, di mana memerlukan sebuah tenaga, kekuatan mental yang luar biasa Tuhan pada masa-masa tertentu. Tuhan, kami mohonkan pertolongan-Mu Tuhan yang pasti tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini, kami serahkan seluruh beban, ucapan syukur kami hanya dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, engkau menjadi penyembah-penyembah yang hidup di dalam keluargamu, di dalam komunitasmu, di dalam tempat pekerjaanmu, di dalam studimu, dan di dalam gereja di mana engkau melayani Tuhan dan berkomunitas. Kiranya Roh Kudus menolong engkau dan memimpin seluruh kehidupanmu, dan Allah menjadi sumber penolong di dalam hidupmu. Terimalah seluruh berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadikan aku indah